Halo Sobat Industri, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Safira Muntasir Apriliani. Aku akan memberikan informasi seputar bahan bakar minyak atau BBM. Yuk kita simak. Seperti yang Sobat Industri ketahui, pada tanggal 3 September, tepatnya di hari Sabtu tahun 2022, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Produk BBM yang disediakan oleh SPBU Pertamina mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut untuk BBM subsidi dan non-subsidi, seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar. Kenaikan harga BBM tersebut juga terjadi pada perusahaan swasta seperti Vivo. Hal tersebut memunculkan pro dan kontra, bahkan memicu demo di berbagai daerah, terutama di Jakarta sendiri. Ngomong-ngomong soal BBM, Sobat Industri tahu nggak sih gimana proses pembuatan BBM dari minyak bumi yang selalu kita pakai selama ini? Yuk, mari kita cari tahu. Bagaimana proses pembuatan bahan bakar minyak ya? Bahan bakar minyak adalah salah satu produk kimia yang paling sukses di dunia. Saat ini penggunaan BBM didominasi oleh penggunaan bensin untuk keperluan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor. BBM sendiri terbuat dari minyak bumi mentah yang melewati beberapa proses tahapan hingga bisa dipakai oleh kita. Berikut adalah tahapannya. Pertama-tama, proses diawali dengan pencarian minyak bumi dengan cara pengeboran. Proses ini terjadi di dua tempat, yaitu di darat dan di laut. Pengeboran ini menggunakan alat yang besar, yaitu hidrolik, hingga nantinya akan diperoleh sumber minyak. Jika sudah ketemu, dilanjutkan dengan pemompaan. Tentunya prosesnya tak hanya dipompa saja. Setelah itu masih perlu pemisahan dengan air dan kotoran lainnya. Kemudian minyak bumi diangkut ke pabrik pengolahan minyak bumi atau kilang. Di sini akan terjadi tahap pertama, yaitu proses destilasi. Nah, proses pengolahan minyak bumi yang pertama adalah proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung besar yang sangat tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Akan tetapi semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahapan selanjutnya. Kedua, proses cracking. Selanjutnya adalah tahap cracking atau pendinginan minyak bumi. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Menggunakan tekanan dan panas tertentu, proses cracking ini sering disebut juga dengan proses refinery. Ketiga, proses reforming. Nah, selanjutnya adalah proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerasi, yang nantinya akan menghasilkan isomer dengan struktur dan kualitas yang lebih baik. Tahap yang keempat, proses polimerasi dan alkilasi. Tahap selanjutnya adalah proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini, biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat
seperti H2SO4 asam sulfat, HCl asam klorida, atau AlCl3 asam galus. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini, molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat atau lebih baik. Kelima, proses trading. Proses pengolahan minyak bumi yang kelima adalah proses trading, yaitu proses pemurnian minyak bumi sebelum jadi bahan bakar yang siap dipakai. Proses ini melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses trading ini antara lain adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper sweatening dan ductile trading, parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur, dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses deasphalting, dan terakhir, belerang melalui proses desulfurizing. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Keenam, proses blending. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi yang pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL atau tetraethyl liquid. TEL ini merupakan bahan adiktif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Oktan ini yang mempengaruhi harga BBM pada pasaran. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi tentunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan bakar yang siap pakai. Nah, sobat industri, begitulah proses tahapan pembuatan BBM. Oh iya, selain itu, minyak bumi tidak hanya dipakai sebagai bahan bakar, tapi juga dapat dipakai untuk manfaat yang lainnya loh, seperti aspal atau bahan yang dipakai pengeras jalan, aftur, bahan bakar pesawat terbang yang memakai mesin turbin, LPG sebagai bahan bakar untuk memasak, dan masih banyak lagi. Oke sobat industri, mungkin cukup sampai di sini ya untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe supaya kami makin semangat bikin videonya. See you on the next video. Bye bye.